Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Nesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror. Tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi, Bincang Prestasi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Sudah hadir bersama saya salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah UNESA, Angkatan 2018. Ada Mbak Cindy Fitrianingsih. Halo Mbak Cindy, Halo, apa kabar? baik. Bagaimana perkuliahan di masa pandemi ini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Daring semua ya tapi ya? Iya, daring semua. Daring tapi lancar. Iya. Kuota sudah masuk? Masuk. Alhamdulillah. Karena itu yang ditunggu-tunggu saat perkuliahan daring. Karena kuota yaitu yang utama untuk menghubungkan dari yang jauh menjadi dekat itu ya. Iya. Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Cindy seputar prestasinya menjadi Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh jurusan PLS FIP UNESA. Sebelumnya Mbak Cindy silahkan memperkenalkan diri, menyapa rekan UNESA semuanya supaya lebih kenal, lebih akrab bersama Mbak Cindy. Silahkan. Halo semuanya, rekan UNESA. Nama saya Cindy Fitrianingsih dari jurusan S1 Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Baik, itu ya. Mbak Cindy, kita akan ngobrol-ngobrol seputar prestasinya sebagai Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional tahun 2020. Sebelumnya Mbak Cindy ini juga aktif di IKHIMSI, Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia, sebagai pengurus jaringan Kominfo Wilayah 3 Jawa Timur. Nah, selain aktif sebagai mahasiswa di jurusan Pendidikan Sejarah, Mbak Cindy ini juga aktif di Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia atau IKHIMSI. Ya. Mbak Cindy, bisa diceritakan secara detail mengenai lomba poster tingkat mahasiswa nasional ini seperti apa? Silakan. Lomba poster tingkat mahasiswa nasional menurut saya sih kalian itu punya basicnya itu di desainnya sih. Terus kalau kalian minat di desainnya terus mantap pilih lomba itu ya kalian ambil aja lombanya. Terus jangan ragu buat ngambil lomba tersebut, lomba posternya itu. Lomba poster ini dilaksanakan untuk memperingati hari besar atau apa di jurusan PLS FIP Unesa ini, Mbak? Setahu kemarin itu nggak ada peringatan hari besarnya. Iya memang agenda tahunan gitu tahunan ya. Agenda tahunan. Apakah hanya lomba poster saja atau ada lomba yang lain? Kemarin juga ada lomba puisi tapi tingkat mahasiswa itu siswa jadi, SMA. Ya. Jadi ada lomba puisi untuk siswa ya. dan lomba posternya untuk mahasiswa tingkat nasional. Ya. Kalau boleh tahu jumlah peserta yang ikut dan berpartisipasi dalam lomba ini berapa? Kemarin 20-an terus diambil lagi sekitar 10-an buat masuk itu 10 besar. 10 besar. Ya. Jadi sekitar 20 yang sudah masuk dari mahasiswa seluruh Indonesia, kemudian disaring lagi menjadi 10 besar. Mbak Cindy masuk 10 besar itu berarti ya? Iya. Kemudian keluarlah Mbak Cindy sebagai Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional ini. Oke, untuk pelaksanaan lombanya kapan, Mbak? Pada tanggal 23 Oktober 2020 kemarin. Masih bulan Oktober ya? Iya, masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya. Jadi untuk rekan Indonesia semuanya, terutama untuk siswa juga bisa berpartisipasi mungkin di tahun depan ya. Di tahun depan untuk lomba puisinya dan untuk lomba posternya untuk mahasiswa dipersiapkan juga. Di tahun-tahun sebelumnya Mbak Cindy juga pernah ikut lomba yang sama kah atau lomba di bidang yang lain? Pernah, tahun 2018 itu juga sama, tapi ini lebih ke desain posternya. Itu memenangkan prestasi juara harapan 1 tingkat mahasiswa nasional juga yang diselenggarakan oleh Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Terus tahun 2019-nya itu di UNY. Individu itu pas waktu kelompok juga sih, kelompok bukan individu. Pada tanggal September kalau nggak salah September itu di sana juga diambil sekitar 5 besaran presentasi ya itu. Jadi 2018, sedangkan Mbak Cindy sendiri angkatan 2018. Berarti saat maba pun Mbak Cindy sudah ikut lomba ya. Jadi bisa menjadi motivasi rekan UNESA bagi kalian semuanya. Tidak menutup kemungkinan bagi kalian para mahasiswa baru untuk berprestasi. Seperti Mbak Cindy ini. Di tahun 2018 saat baru masuk di UNESA sudah mengikuti lomba di
Jurusan IPS ya? Iya, IPS Di Unesa. jurusan Ya. IPS Unesa walaupun lingkupnya masih kampus tapi sudah tingkatnya kan nasional. Nasional ya. Bersaingnya dengan mahasiswa Mahasiswa di luar nasional kampus juga ya. begitu. Jadi rekan Indonesia semuanya bisa menjadikan motivasi bagi kalian untuk tetap berprestasi di masa awal-awal perkuliahan, di masa maba. Nah, dari tahun ke tahun Mbak Cindy mungkin ada kesan-kesan dari berbagai macam lomba yang Mbak Cindy ikuti. Mungkin dari lomba poster ini dulu deh. Poster tingkat mahasiswa nasional yang diselenggarakan oleh jurusan PLS FIP Unesa ini. Mungkin kesan-kesannya seperti apa setelah mengikuti lomba itu? Kesan-kesannya sih gini, kan itu waktu pandemi kan, new normal ya. Iya. Jadi kita kayak ngerasa kayak aduh sedih, kayak gak bisa ketemu sama peserta lainnya, sama semifinal lainnya gitu. Ya mau gak mau ya kita harus bisa terima. Tapi di sisi lain kita bangga bisa membawa nama Unesa. Baik, untuk tahun 2020 ini baru satu lombakah yang Mbak Cindy ikuti atau di tahun 2020 ini sudah ada beberapa cabang lomba yang Mbak Cindy ikuti? Sudah pernah, tapi di lomba cabang lain, lomba ISE. Cuma masuk ke finalnya aja, nggak sampai ke juaranya. Kenapa Mbak? Kalau nggak salah bulan apa tuh ya? Juni, Juli, Agustus kalau nggak salah, sekitar bulan itu. Sekitar bulan Iya. Juni, Juli, Agustus sudah ikut lomba juga tapi belum berhasil merebut juara ya. Masih dimasuk di babak final. Final ya. Sudah bagus karena kalau kita sudah ikut, setidaknya kalau kita sudah menjadi seorang peserta, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Apakah kita nanti sebagai finalis, sebagai juara ya. ataukah sebagai ya peserta biasa. Tapi kalau kita nggak ikut, gelar peserta pun gelar peserta pun kita juga nggak dapat begitu ya. Jadi rekan Indonesia jangan khawatir untuk kalian semuanya yang mau berproses, yang mau berprogres, yang mau sukses ya, ikuti berbagai cabang lomba yang menjadi minat kalian ya. Minat kalian apapun itu sesuai dengan minat kalian. Jadi jangan takut untuk mencoba begitu ya Mbak ya. Baik, untuk di tahun-tahun sebelumnya saat waktu normal di tahun 2019, tahun 2018 yang Mbak Cindy ikuti di tahun 2019 kan di UNY. Nah, itu kesan-kesannya seperti apa? Kesannya sih kayak wow kayak gitu, amazing kayak gitu. Kenapa? Soalnya gini, kita di situ kayak dituntut dan kita tuh di situ transportasinya tuh naik kereta kayak gitu. Itu kan ya kan kayak berkelompok kan, 3 orang sama temanku yang satunya dari sejarah sendiri, satunya dari pendidikan IPS gitu lah. Di situ kayak kita kayak awalnya sih ribet gitu kayak ngurusnya persyaratannya gitu, harus ke fakultas, harus ke jurusan dulu, nyari-nyari surat gitu, proposal lah. Tapi waktu sampai di babak presentasi, sampai di UN jadi kayak ya kayak wow gitu, kayak ketemu sama peserta lainnya gitu. Bisa kenal, bisa kayak jaring komunikasi gitu. Berarti saat waktu normal ada sesi presentasi dan lain sebagainya, ada proses kita menuju ke UNY-nya gitu ya. Kalau di masa pandemi ini di tahun 2020 lomba yang Mbak Cindy ikuti ini cuma sekadar ngupload gitu ya berarti? Ya, ngupload. Soalnya kemarin juga gak ada sistem presentasinya aja ya. Jadi, mungkin kalau ada mungkin cuma pakai link Zoom kan? Zoom kalau gak Google Meet itu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi setiap tahun sampai 2020 ini Mbak Cindy selalu mengikuti lomba ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya walaupun ada yang juara, ada yang masuk final. Nah, itu bagian dari proses begitu ya. Jadi bisa memotivasi rekan Indonesia semuanya untuk terus berproses demi alma mater tercinta Universitas Negeri Surabaya. Menuju Unesa satu langkah di depan gitu ya. Baik rekan Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mbak Cindy tentang prestasi-prestasinya dan persiapannya seperti apa sih dalam menyongsong suatu perlombaan. Kita akan ngobrol lagi bersama Mbak Cindy setelah ini. Radio Unesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi, Bincang Prestasi. Baik, rekan UNESA jangan lupa untuk selalu senantiasa mendengarkan Radio UNESA via streaming di www.radiounesa.com atau unduh aplikasinya di Play Store, dan juga kunjungi akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Radio UNESA, dan tentunya nikmati berbagai macam podcast kami secara audio di Spotify ataupun di YouTube secara audio dan visual Radio UNESA. Baik, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Cindy Fitrianingsih, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018 sebagai Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional 2020. Baik Mbak Cindy, tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol-ngobrol secara umum lomba poster ini dan beberapa lomba yang pernah Mbak Cindy ikuti ya di tahun 2018, 2019 dan 2020. Baik, bisa diceritakan ya poster dari jurusan PLS FIP UNESA ini. Lomba poster yang Mbak Cindy buat ini bertemakan apa? Mungkin isinya apa dan lain sebagainya seputar poster Mbak Cindy, bisa diceritakan. Poster yang saya ikuti kemarin itu bertemakan tentang teknologi. Belajar dari rumah. Itu waktu itu saya desainnya itu cuma 2 hari 3 harian gitu. Saya dadak banget gitu. Terus saya desainnya tuh kayak pakai aplikasi landscape. Soalnya kalau di Corel sama Photoshop itu menurut saya sih agak susah. Jadi Mbak Cindy pakai aplikasi landscape untuk membuat poster itu. Iya, desainnya. Jadi temanya teknologi belajar dari rumah. Teknologi belajar dari rumah. Oke. Baik, mungkin persiapannya bisa diceritakan juga 2 hari. Dalam waktu 2 hari itu dalam menyusun ide-idenya seperti apa? Berarti ngebut banget dong. Iya, ngebut banget. Soalnya gini, kan waktu itu kan juga kayak tabrakan gitu sama tugas-tugas kuliah sih ya. Terus kayak mikir, terus diajak sama temanku gini, kamu ikutan ini lomba poster ini, kan kamu kan kayak lebih suka desain gitu, kayak oh iya ikut bareng. Terus akhirnya itu ikut dong, ambil itu. Akhirnya terus saya kayak ya udah kayak desain semalam aja. Terus pendaftaran pun saya waktu itu juga diperpanjang, terus dadak banget sampai di tahap tanggal terakhir itu baru daftar itu. Jadi dengan waktu yang singkat, mendadak tapi bisa meraih prestasi juga. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan, apalagi kalau persiapannya panjang ya mungkin bisa menjadi juara 1 gitu ya. Nah, ini desain-desain dan lain sebagainya, nulis-nulis ini sebagai cuma mengisi waktu luang kah atau memang dari hobi, passion Mbak Cindy atau seperti apa? Mungkin gini, dari SMA sih sukanya bikin puisi waktu itu, puisi. Terus akhirnya kayak di perkuliahan pingnya kayak mengembangkan ke puisi juga, tapi mikir-mikir juga, kayaknya aku kayak lebih mengembangkan potensiku. Akhirnya saya memilih ke desain poster gitu. Waktu itu juga masih awal maba, ada lomba terkait desain poster, ya saya ikuti juga waktu itu ya. Ya alhamdulillah sampai ke tahap juara harapan 1. Terus akhirnya semakin ke situ bilang ketua jurusan itu Bapak Artan itu bilang gini, kamu itu bisa, passion itu kayak di desain, kalau bisa di tahun-tahun berikutnya kamu prestasi buat ini jurusan sejarah gitu, buat alma mater tercinta gitu. Jadi
Walaupun jurusannya sejarah, Iya. tapi mengembangkan passion di desain, Desain, iya. nulis esai dan lain sebagainya. Ya. Iya. Mengapa dulu tidak masuk di jurusan desain grafis atau apa gitu? Dulu gini, awalnya tuh bukan masuk ke UNESA sih. Oh gitu. Iya. Heeh. Dulunya tuh pas waktu jalur undangan keterimanya di Winsa. Unsa Iya, Surabaya. Winsa Surabaya. Malah ambil hukum. Wah hukum. Iya. Calon SA dong. Ya. Tapi sekarang calon SPD. SPD. Sama kita. Oke, dilanjut silakan. Terus akhirnya waktu itu kayak gini, hukum ya, terus apalagi kayak hukum syariah, kayak mikir juga sih, kayak ambil enggak, terus dari orang tua bilang gini, jangan dipaksakan, kalau kamu emang masih belum srek gitu sama jurusanmu, mending kamu pilih yang lain meskipun itu jalurnya beda. Akhirnya ke UNESA dong, pilih jalur mandiri. Pilih jalur mandiri Iya. masuknya di jurusan Sejarah. Waktu itu pendidikan iya sejarah. padahal pilihan kedua itu. Pilihan Yang pertamanya sosiologi. sosiologi, tapi kan masih dalam satu fakultas. Iya. FISH UNESA ya. Baik. Kembali ke lomba poster ini tadi ya, Mbak. Dalam waktu 2 hari bisa menyelesaikan satu poster dengan persiapan yang singkat. Nah, ada faktor-faktor lain yang mendukung Mbak Cindy, mungkin dari teman atau dari orang tua atau dari kaprodi atau siapapun lah. Mungkin dari pacar kan bisa menjadi salah satu pendukung Ada sih, motivasi ya. untuk Mbak Ada. Cindy. Kan gini. Siapa? Mungkin ya mahasiswa kayak meremehkan kayak sejarah kamu mau jadi apa gitu kayak. Semua manusia pasti punya kelebihannya masing-masing gitu. Gak harus ya gak apa-apa kamu jurusanmu sejarah tapi passionmu tuh kayak di mana gitu. Kembangkan passionmu kayak gitu. Terus dari teman juga kayak kamu lebih berbakat dari sini, kenapa gak kamu kembangkan aja gitu ya. Jadi dari orang tua juga sih kayak kamu harus bisa meskipun kamu sejarah tapi kamu harus bisa punya prestasi ya. Kamu SMA juga punya prestasi, kenapa kamu di perkuliahan tidak punya prestasi kayak gitu ya. Jadi terus dimotivasi, terus diberi arahan begitu ya, harus passionmu harus dikembangkan. Karena sayang sekali sudah punya passion tidak dikembangkan, maka ya akan dipendam sendiri. Gitu ya. Kalau begini kan bisa dicurahkan jadi suatu karya, poster, diikutkan lomba, akhirnya mendapatkan juara di tahun ini, mendapatkan best like gitu ya. Baik. Kemudian kendala-kendala mungkin yang dialami Mbak, yang dialami saat proses pembuatan poster ini. Karena waktu 2 hari itu bukan waktu yang panjang, waktu yang singkat ya. Mungkin dari memikirkan idenya, gambar-gambarnya menata. Nah, itu kendala-kendala yang dihadapi seperti apa? Kalau kendala sih mungkin kayak udah pengalaman ya, kayak udah nggak ada gitu, kayak cuma mikir kayak mau buat ide ini, mau buat belajar dari rumah tuh kayak gini-gini, terus mungkin kendalanya cuma ada di waktu. Soalnya itu waktu kan kayak tabrakan sama sistem perkuliahan juga toh ya. Jadi kendalanya cuma waktu ya? Iya, waktu. Nah, bagaimana Mbak Cindy memanage waktu itu? Karena saya yakin perkuliahan daring ini selain menguras kuota juga tugas-tugasnya mungkin banyak. Banyak ya. Seperti apa Mbak Cindy ini memanage waktu dalam waktu 2 hari bisa menghasilkan karya, kemudian perkuliahan juga tetap jalan? Kan perkuliahan daring kan kita kan lewat link Zoom lah ya. Waktu itu kayak bagi kayak HP tuh kayak digunakan buat perkuliahan, laptop digunakan buat desain gitu lah. Pas waktu kayak ada waktu luang selesai kuliah, gak mau aku harus bisa menyelesaikan waktu itu buat nyelesain poster itu kayak gitu lah. Tiap malam juga kayak begadang mulu. Begadang tugas atau mengerjakan poster? Ya tugas sama poster juga kemarin. Jadi tugas ya, poster ya. Jadi akademik di perkuliahan jalan, prestasi juga jalan. Nah, kemudian mungkin Mbak Cindy dalam beberapa proses di berbagai perlombaan yang diikuti yang sangat berpengaruh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Yang sangat-sangat berpengaruh bagi Mbak Cindy siapa? Orang tua. Orang tua ya, orang sangat tua. berpengaruh. Ya mungkin bisa menyampaikan ucapan terima kasihnya untuk orang tua ya, karena yang sudah mendukung, yang sudah membiayai dan lain sebagainya. Bisa disampaikan ucapan terima kasihnya. Monggo. Buat orang tua saya, beliaulah yang sampai saat detik ini yang selalu memotivasi saya buat mencapai sejauh ini, bangga dengan diri sendiri, yaitu kedua orang tua saya.
tanpa mereka, tanpa biaya dari mereka, saya juga gak bisa sampai berdiri sejauh ini di Universitas Negeri Surabaya dan membawa nama baik UNESA tercinta ini. Baik, ya luar biasa. Jadi yang sangat mendukung Mbak Cindy ini adalah orang tua ya. Jadi dari finansial, dari ya pemikiran-pemikiran orang tua itu. Jadi untuk mendukung Mbak Cindy ke depannya lebih baik lagi. Baik, rekan Indonesia, obrolan kita masih panjang bersama Mbak Cindy, tentunya dengan prestasinya Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional tahun 2020. Kita nanti akan lebih mengenal lebih jauh bersama Mbak Cindy Fitrianingsih, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama saya Mufti Israr, tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi bersama Mbak Cindy Fitrianingsih, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Segmen 1, 2 tadi kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai prestasi-prestasi yang diraih Mbak Cindy dari tahun ke tahun ya, 2018, 2019 dan 2020. Nah, di segmen ketiga ini kita akan ngobrol dan selangkah lebih dekat bersama Mbak Cindy Fitrianingsih. Asalnya dari mana Mbak Cindy? Gresik, Ndriorjo. Ndriorjo, Iya. berarti ya nggak terlalu jauh ya? Dekat Surabaya Lamelan, bukan ke Gresiknya. Maksudnya ya, kalau dari kampus Lidah nggak terlalu jauh, tapi Iya, kalau dari dari Ketintang lumayan. Yang buat jauh mungkin macet-macetnya gitu Iya. ya. Baik. Tapi perkuliahan online kan dari rumah, gitu ya. Mbak Cindy ini juga aktif di Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia sebagai pengurus jaringan Kominfo Wilayah 3 Jawa Timur. Bisa diceritakan Mbak, apa itu IKHIMSI dan tugas-tugas Mbak Cindy di pengurus jaringan Kominfo Wilayah 3 Jawa Timur ini? IKHIMSI, Ikatan Himpunan Sejarah se-Indonesia. Itu organisasi buat anak sejarah sih ya. Di Jarkom Info, tugas saya yaitu kayak memegang sosmed. Tiap hari kalau ada kayak hari besar, hari nasional, itu yang upload juga Jarkom Info dari IKHIMSI ya. Itu untuk sekretariatannya atau base camp-nya ada di mana? IKHIMSI itu. Kalau buat sekretaris sama base camp-nya sih ini tergantung wilayahnya sendiri-sendiri. Kalau Kan Jawa Timur kan termasuk wilayah 3. kantornya atau sekretariatannya ada di IKHIMSI Pusat. Surabaya. Iya, Oh gitu. Baik. Untuk anggota-anggotanya berarti seluruh mahasiswa sejarah Indonesia ya. baik pendidikan maupun Murni ya. murni. Mungkin gini, semuanya anak sejarah itu juga termasuk anggota IKHIMSI. Tapi kalau
Semisal dia kalau masuk ke pengurusan, ya dia ikut ke pengurusan organisasinya gitu. Jadi di UNESA otomatis dari mahasiswa jurusan sejarah itu juga masuk di IKHIMSI ini. Iya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya Mbak, selain berkuliah, kesibukan-kesibukan Mbak Cindy apa aja? Selain hobinya untuk ya membuat poster dan lain sebagainya, mungkin kesibukan-kesibukan lain Mbak Cindy ini apa aja selain berkuliah? Kemarin sih sempat ini ditawarin magang di BRI sebagai resepsionis itu 2 mingguan. Terus semenjak perkuliahan daring ini kayak di sisi lain saya juga kayak sebagai guru les privat juga. Gitu. Nah, suka duka perkuliahan daring menurut Mbak Cindy apa aja? Duganya banyak sih, sukanya iya. atau banyak dukanya? Banyak duganya. Oh, banyak dukanya Banyak ya? dukanya ya. Duka dulu deh, diceritakan apa aja sih dukanya perkuliahan daring dari Mbak Cindy? Duganya sih kayak mungkin ya semuanya mengalami semuanya kayak kangen lah sama teman-teman gitu, apalagi kita kan kayak beda wilayah juga. Betul. Kayak gitu terus gini, apalagi kayak kasihan lah kayak teman-teman kita kayak di desa yang terpencil gitu, terus dia ngikutin daring tapi sistem sinyalnya tuh kayak susah buat dijangkau gitu. Banyak banget pokoknya dukanya. Ya. Kalau sukanya? Kalau sukanya sih ya mungkin banyak di rumahnya. Banyak di rumahnya. Istilah Jawanya nggak riwariwi. Nggak riwariwi di kampus. Jadi semuanya dilaksanakan secara online. Ya. Tapi tugas bagaimana? Perbedaan perkuliahan daring dan perkuliahan biasa. Tugas-tugas sama banyaknya kah? Atau malah lebih sedikit perkuliahan daring atau seperti apa? Kalau tugas sih lebih sedikit ke perkuliahan offline-nya. Nah, kalau daring ini mungkin ditambah banyak tugasnya sih. Banyak tugasnya. Yeah. Tapi kan selesai. Iya, selesai. Ya, karena selesai. ya manage waktu itu yang paling penting ya. Iya, karena saat perkuliahan daring manajemen waktu itu yang diuji. Iya. Karena mungkin tugasnya banyak. Tapi ya selesai. Kalau dikerjakan, kalau enggak ya enggak selesai. Baik Mbak Cindy, mungkin bisa berbagi tips kepada rekan-rekan UNESA semuanya agar antara perkuliahan dan berkegiatan dan berprestasi itu bisa seimbang. Tips-tips dari Mbak Cindy seperti apa? Silahkan. Oke. Semua mahasiswa, semua manusia pasti mempunyai mimpi. Kalian gak apa-apa mempunyai mimpi setinggi-tingginya. Tapi jika kalian passionmu berada di situ, maka kembangkanlah. Kayak gitu. Harus mengembangkan passionnya. Ya, passionnya gitu ya. Kalau antara membagi waktu tadi seperti apa? Mungkin dari perkuliahan, dari kegiatan di organisasi, dan membaca peluang untuk meraih prestasi. Nah, seperti apa Mbak Cindy? Kalau bagi saya sih membagi waktu itu tergantung sama dirinya sendiri sih ya. Kan beda, tipe orang kan beda-beda. Yeah. Kayak gini mungkin kalian pagi kan kuliah, ya mungkin buat kalau mahasiswa negeri sih ya. Kita kan kuliahnya kan pagi sampai sore lah. Kalau pagi sampai sore kita kuliah. Kalau sorenya gitu, kalau habis maghrib gitu kalian bisa kayak searching kayak nyari info kayak tentang prestasi gitu. Kalau menurut kalian itu prestasinya itu bagus, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ambil aja. Terus kalian semampu kalian bisa memanage waktu itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin ya. Ya kalau menurut kayak mahasiswa swasta ya, mungkin dianya kayak paginya kerja, terus malamnya baru kuliah online. Nah, mungkin bisa disambi kerja sama kayak nyari-nyari sistem prestasi itu kayak gitu. Jadi pandai-pandai membaca peluang. Yeah. Karena dengan Google semuanya bisa diakses ya. Yeah, benar. Ada prestasi apa, ada lomba apa. Nah, semuanya pasti punya sosial media yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membaca peluang-peluang prestasi itu. Apalagi kan kita kan kayak generasi milenial. Betul ya. Hampir semuanya punya Android ya. Dan bisa digunakan untuk apa saja, mengakses informasi di mana saja, kapanpun. Gitu ya. Baik, Mbak Cindy, mungkin harapan ke depannya untuk diri Mbak Cindy sendiri ataupun untuk jurusan pendidikan sejarah dan untuk alma mater tercinta Universitas Negeri Surabaya. Silakan, apa harapannya? Harapan saya buat ke depannya sih gini. Ya mungkin beberapa tahun kemudian saya pengen membuka sistem sekolah bagi anak jalanan. Gak tahu kenapa kayak setiap ngelintas di jalanan tuh kayak ngelihat kayak anak-anak masih kecil di bawah umur tuh kayak dia kayak ngamen, terus kayak nyari uang ngemis-ngemis gitu, kayak gitu. Mungkin dari jiwa itu pun saya kayak tertarik, kayak minat saya pengen membuka sekolah buat mereka dan membuka taman baca buat mereka. Semuanya
punya pendidikan yang sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Sungguh mulia sekali ya cita-cita dari Mbak Cindy ini. Semoga nanti dengan lulus sebagai sarjana pendidikan dari UNESA ini bisa mengantarkan Mbak Cindy ke gerbang kesuksesan ke depannya. Amin. Ya. Baik, harapannya untuk UNESA. Nah, sebentar lagi UNESA juga mau merayakan Disnatalis ke-56. Nah, mungkin nanti harapan-harapan ke depannya untuk alma mater tercinta kita ini, UNESA ini. Silakan. Buat UNESA, ya semoga kedepannya semakin jaya. Kalau ini kemarin kalau di IG kan mau buka kampus di Magetan. Ya, informasinya seperti Ya, itu. informasinya ya. Semoga tercapai, amin. Kayak gitu ya. Amin. Jadi UNESA bisa terus melebarkan sayap. Sayapnya. Dan ya sebagai mahasiswa, saya juga mahasiswa, Mbak Cindy mahasiswa. Nah, kita sebagai Sivitas Akademika UNESA ini bisa saling bahu-membahu mendukung UNESA untuk menjadi UNESA satu langkah di depan. Oke, baik rekan UNESA, itu dia obrolan saya bersama Mbak Cindy Fitrianingsih sebagai Best Like Poster tingkat mahasiswa nasional 2020. Jadi dari obrolan ini kalian bisa memetik motivasi, informasi ya. Jadi setiap mahasiswa pasti bisa berprestasi asal punya kemauan dan ada niat. Dan yang paling penting mampu membaca peluang. Baik, terima kasih. Itu dia obrolan kami di Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi. Terima kasih Mbak Cindy Fitrianingsih atas hadirnya di Radio Unesa. Semoga kedepannya Mbak Cindy semakin sukses, tambah banyak prestasinya, dapat ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Baik, terima kasih rekan Unesa. Sampai jumpa di edisi Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi selanjutnya. Sampai jumpa.